Hei, aga kareba adalah tubuh perlu olahraga agar tetap bugar, kehidupan batin, nalar dan ruh juga perlu latihan agar tetap waras. Jadi ceritanya gini para pecinta. Di tengah-tengah pemberitaan cuaca hari ini, jika akan ada angin bertekanan sedang berhembus di seluruh wilayah Korea, kita melihat ada seorang pria lagi sibuk menata apartemennya jadi nuansa romantik guna untuk merayakan hari ke-100 dengan kekasihnya di sini. Pria ini bernama Kang Jonso alias Firman. Setelah menyalakan lilin dan semuanya telah siap, kini Firman riang gembira datang untuk menjemput kekasihnya yang bernama Ayu Ner. Lalu Firman di sini langsung mengajaknya ke apartemen karena ada kejutan spesial di sana. Namun siapa sangka Ayu malah meminta putus. Firman terkejut sebab tak ada kopi, tak ada rokok surya. Kenapa Ayu tiba-tiba mau putus padahal ini pas hari ke-100 mereka pacaran? Firman mencoba meminta penjelasan karena apa, namun Ayu malah berkata intinya saya mau putus Firman. Bukan cuman ini namun beberapa tahun yang lalu Firman selalu saja diputuskan oleh kekasihnya. Ada dari mereka yang tidak menyukai bau keringatnya serta alasan-alasan yang lain. Bahkan juga Firman ini sudah ditinggal nikah loner. Pada hari ini juga lah Firman menganggap jika berpacaran memang benar-benar membingungkan. Sembari ia terus membujuk Ayu, celaka datang, apartemennya kebakaran akibat angin kencang yang mempertemukan tirai dengan lilin yang menyala, bukannya mempertemukan Ayu dan Firman. Akibat peristiwa besar ini banyak tetangga yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara Firman sudah berada di sel tahanan di penjara Dianer. Lalu kita lihat ada wanita anggun memakai gaun hijau datang ke kantor polisi. Ternyata ia adalah sahabat dekatnya Firman, dan kalau kalian sadari, inilah wanita yang menjadi penyiar berita di awal tadi. Karena memang teman si Firman ini bekerja di salah satu stasiun televisi sebagai staf pembawa laporan cuaca. Ia bernama Kim Yunwo alias Leni. Di kantor polisi banyak orang yang respect dengan Leni karena kecantikan dan keanggumannya dalam menyampaikan berita. 아니요 괜찮아 보험 처리하면 되는데 뭐 감사합니다. 네, 고맙습니다. 하나, 둘, 셋. 한잔하자, 브라더. 닥쳐. 꺼져. 이젠 차이는 것도 모자라서 불까지 싸지르냐? 어? Syukurlah atas bantuan sahabatnya Leni, kini Firman dibebaskan Setelah ganti pakaian, mereka berdua lanjut ke warung temannya yang bernama Arni. Jadi sepulang kerja atau ada hal yang mau diceritakan sama-sama, Firman dan Leni tuh pasti ke tempat ini Seperti sekarang mereka berdua sudah mulai ngobrol-ngobrol perihal persoalan masing-masing. Saya kira yang galau di sini tuh cuman Firman, ternyata Leni lebih galau. Ia berkata jika dada bagian kirinya seperti tertusuk belati sebab ada seseorang yang sangat dicintai Leni di kantornya. Leni ingin sekali mendapatkannya, namun susahnya karena pria itu sudah beristri. Leni tidak peduli, intinya ia nyaman dengan pria itu Leni terus curhat dengan Firman sampai ia tidak sadar entah sudah beberapa gelas soju yang ia minum. 이 경우는 그냥 지정멜로야. 그러니까 네가 자꾸 터진 이 뭔지 잘 모르겠어. 그날을 때려도 사람들 그만 Karena sudah terlalu teler, terpaksa Firman memikul Leni pulang Tiba di esok paginya ketika Firman sudah bangun menyiram bunga, ternyata Leni masih ngorok.
Sedikit memberitahu, Leni dan Firman ini memang sedari kecil mereka sudah bersahabat. Bahkan mereka berdua ada hubungan keluarga, tapi ya mungkin keluarga jauh. Itu makanya Leni biasa ke rumah orang tuanya Firman. Seperti sekarang mereka sudah asik sarapan sama-sama. Di sini kita melihat gadis imut juga bernama Desi. Desi ini adalah adiknya Firman. Nah, setelah sarapan, Firman mengantar Leni ke apartemennya. Di sini Firman sempat memberitahu Leni jika jangan lagi mendekati pria itu, apalagi sampai nekat mengajaknya jalan karena sudah beristri, bahaya nantinya. Namun Leni malah ngomel menggerutu. 그래도 알지? 나 인기 많은 거? 남자 봤어. Setelahnya Niner, Firman dan Leni lanjut keliling-keliling. Kebetulan ini hari libur. Di sini Firman menyuruh Leni memakai kacamata, takut nanti banyak orang yang mengenali Leni dan meminta foto. Dalam persahabatan mereka selama 18 tahun ini, Leni tuh selalu saja mengejek-ejek Firman, menganggap Firman sebagai pria lemah atau seekor kelinci lugu. Makanya ia selalu diputuskan oleh pacarnya, kata Leni. Tak lama datang seorang pria berambut setengah yang ternyata penggemar Leni. 아 진짜 아유. 넌 그냥 쪼잔하신 거야. 너 화 잘 안 내지? 배려 잘하지? 세심하잖아. Saking dekatnya persahabatan mereka ini, setiap pulang kerja pasti selalu sama-sama, entah itu ngopi bareng, ke warung, atau belanja. Yang intinya Firman ini takut sekali jika ada lelaki dekat-dekat dengan Leni. Ia selalu menjaga dan melindungi Leni seperti saudaranya sendiri. Di sisi lain, Firman juga selalu menanyakan kenapa Leni mengatainya seekor kelinci lugu. Leni pun berkata jika ada dua macam pria di dunia ini, yang pertama memiliki banyak uang, lalu yang kedua berparas tampan. Dengan pernyataan itu Firman sempat tersinggung karena dua-duanya tidak ada pada dirinya, apalagi ia hanya seorang guru SD biasa kan. Di sini Leni juga sedikit mengajari Firman bagaimana contoh lelaki perkasa itu bekerja. 어떻게 해야 되냐? 뭐가 진짜 남잔데? 으로 확 밀치던지 지켜주던지. 왜 제가 떨리죠? Tiba di esok paginya, ketika kantor Leni baru buka, kita melihat seorang pria datang membawa segelas kopi ke meja Leni. Ia menulis "Aku membawakan kopi untukmu" di kertas kecil dan menempelkannya di bawah meja. Alih-alih ternyata inilah pria yang disukai Leni itu. Ia bernama Lee, menjabat sebagai direktur di kantor ini. Nah, setelah Lee pergi, Leni pun datang dan melihat catatan kecil itu di bawah mejanya. Leni sangat senang telah diberi perhatian-perhatian kecil oleh Lee. Leni selfie mengoleskan love busa kopi ke bibir atasnya, lalu mengirimkan Lee sebagai tanda terima kasih. Begitulah Leni di kantor. Ia merahasiakan hubungannya dengan Lee karena kalau sampai ketahuan rekan atau atasan maka bakal rancu, apalagi kalau sampai ketahuan oleh media pastinya. Di tempat lain di sekolah, Firman sudah sibuk mau mengajar murid-muridnya. Begitupun dengan Leni yang lagi menyiarkan berita cuaca hari ini jika akan ada hujan lebat. Setelah selesai seperti biasa, Firman menelpon Leni untuk ketemu di tempat Arni. Tapi di waktu yang sama, Lee yang sudah mulai respect dengan Leni datang memberi Leni catatan kecil sebagai ajakan kencan. Dengan itu Leni di sini menolak ajakan Firman, katanya ada ajakan makan malam dengan lelaki idamannya, yaitu si Lee. Firman melarangnya tapi Leni malah marah-marah. Karena kecewa juga, Firman pun ke bar dengan pacar Arni, si Randy. Tak lama duduk, tiba-tiba mereka berdua sesak napas ketika melihat seorang bartender menghempaskan rambutnya lalu berjalan ke arah mereka. Baru si Randy ini mau merayu gadis ini ia tiba-tiba ditelepon pacarnya Arni untuk pulang sekarang karena banyak tamu di warung katanya.
Terpaksa Randy pulang duluan ner di belakang. Tahu-taunya Firman diajak kenalan, bahkan gadis bartender yang bernama Mila ini juga terlihat merayu Firman lalu bertanya, apakah engkau punya kekasih? Firman berkata, jika aku sudah putus dengannya tepat di hari 100 kami pacaran. Sembari mereka saling kenal satu sama lain, di waktu yang sama pula ner, Lenny dan Lee ternyata sudah keluar kencan juga. Nah, saking sukanya Lenny dengan si Lee ini, ia sampai-sampai tak mau melepaskan genggaman lalu nyender di bahu Lee. Setelah itu mereka berdua lanjut makan malam di sebuah hotel. Nah, tak lama tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone Lee. Ternyata itu istrinya ner. Lee dipanggil pulang sekarang. Mau tidak mau ya Lee harus meninggalkan Lenny. Namun sebelumnya Lee sempat meminta maaf karena telah merusak suasana kencan mereka. Namun kata Lenny, tidak apa-apa, lekaslah pulang sekarang. Di hari berikutnya Niner, ketika Lenny sudah sibuk kerja, tahu-taunya Firman malah tidak datang mengajar, namun ia malah jalan dengan Mila, wanita yang ia kenali di bar. Bahkan hingga malam Ner mereka masih sama. Firman merasa hatinya bergetar ketika dekat-dekat dengan Mila, begitupun sebaliknya Ner, si Mila. Belum lagi Mila di sini juga sempat memberi Firman satu kecupan lalu pulang. Nah, setelah Mila pergi, Firman baru membuka handphonenya yang ternyata banyak sekali panggilan masuk dari Lenny. Lenny dari tadi menunggu si Firman di kantornya. Ketika Firman sudah tiba, ia kaget melihat Lenny yang ternyata teler lagi. Ini semua gara-gara Lee. 너 오늘 또 만취다. 빨리 짐 싸서 가. 여기 있는 이 술 이거 다 마시고 들어. 가자. Malah tepar juga si Firman. Di esok harinya Niner, Firman dan Lenny kembali keliling-keliling kota sekalian melepaskan kegundahan masing-masing. Mereka juga ke tepian ngobrol-ngobrol sekalian menikmati senja sore ini. Lalu di suatu waktu Lee dipanggil oleh bosnya karena belakangan ini ada rumor jika Lenny pergi di hotel dengan pria yang sudah beristri. Dan jika itu memang benar, maka itu bisa saja menghancurkan atau merusak reputasi perusahaan. Nah, setelah Lee mendengar perkataan bosnya itu ketika hendak pulang di parkiran, ia menelpon Lenny dan memberitahu jika kita harus menyudahi ini semua. 서로 불편하지 말자. Sakit sekali hatinya Lenny. Ia pun pulang sambil berderai air mata. Sedang Firman ternyata lagi-lagi jalan dengan Mila. Asik sekali mereka berdua main suap-suapan. Sekarang tak lama tiba-tiba seorang pria datang menghampiri mereka. 이거 놔. 아 일로 와. 가지고. 아유 진짜. 자기가 저기 가서 우리 이미 얘기해. 헤어졌잖아. 내가 잘못했어. 일로 와. 당신은 좀 꺼져 주세요. 에? 시시. Wah, ternyata itu lakinya si Mila. Hingga sampai hari ini Firman selalu merasa sial dalam mencari kebahagiaan dengan seorang kekasih. Bahkan kembali berpikir jika wanita memang sangat membingungkan. Firman sampai berkaca-kaca merasa dunia tak berpihak padanya. Setelah itu Firman datang ke warung temannya Arni, menenangkan diri dan mandi air hangat. Ketika Firman sudah duduk ditenangkan oleh Randy, tak lama Lenny juga datang dengan raut penuh kekecewaan, langsung mandi air hangat juga. Randy dan Arni bingung melihat mereka berdua, kenapa kepedihannya sangat bertepatan. Nah, setelah itu Lenny datang duduk di samping Firman. Tidak sepatah kata pun terucap kecuali air mata dari keduanya. Setelah memakai handuk, Randy dan Arni selalu berusaha agar mereka berdua bisa tersenyum. Arni melayaninya dengan baik. Randy memberinya minuman berkelas serta beberapa botol soju.
Bukannya Leni bahagia Ner, namun ia malah terus nangis memikirkan Lee yang telah menyudahi hubungan mereka. Dan karena Firman kasihan melihat Leni terus-terusan nangis, ia pun langsung berdiri lalu joget-joget menghentakkan kesana kemari badannya yang lugu. Di luar, Randy dan Arnie juga turut menghebohkan suasana. Melihat goyangan Firman yang seperti itik kegirangan, jadinya Leni tidak bisa menahan tawa dan langsung berdiri ikut bergoyang. Baku hambur mereka di dalam Ner. Lalu disinilah Firman berkata dalam hati jika satu-satunya pria yang bisa membuat Leni tertawa memang cuman dirinya. Firman sempat bertanya juga Ner, "Hei Leni, bagaimana denganku? Apakah aku bukan tipemu?" Leni tegas menjawab, "Tentu saja bukan, bahkan sampai sekarang aku menganggapmu bukan sebagai pria." Wah, dan karena mungkin si Leni ini tidak ingin merusak persahabatan di antara mereka Ner, ia pun sempat menatap Firman dengan penuh makna lalu memeluknya sebagai seorang sahabat. 여기가 안 떨려. 미안한데 브라더. 넌 나한테 남자가 아니야. Entah karena Firman di sini oleng atau bagaimana Ner, ia tiba-tiba lompat menarik lalu mencium Leni. Leni kaget sekaget-kagetnya, lebih-lebih kepada Randy dan Arnie di belakang. Nah, setelah kejadian itu besoknya Leni langsung bertanya bagaimana rasanya bisa mengecupku setelah 18 tahun lamanya. Firman tidak bisa menjawab, sedang Leni malah berkata jika waktu itu saya tidak merasakan getaran apapun, sambil Leni tertawa Ner. Ketika Leni sudah berangkat kerja, di belakang Firman terlihat pelongo, entah apa yang ada di pikirannya Ner. Lalu siapa yang menduga sekarang Firman ternyata datang menemui Lee seraya memohon agar Lee tidak menemui Leni lagi. Namun Lee malah berkata, "Hei pemuda, jangan ikut campur tentang urusan kami." Firman tetap memohon agar si Lee tidak menemui Leni lagi, sampai-sampai ia rela berlutut di hadapan Lee sambil berkaca-kaca Ner. Entah karena si Firman ini cemburu sebab diam-diam menyukai sahabatnya sendiri atau bagaimana Ner. 놔주세요. 현우가 행복할 수 있게. 그만하고 돌아가요. Setelah menemui Lee di malam harinya, Firman ke apartemen Leni. Ketika Leni sudah ngorok Ner, melihat tempat sahabatnya ini sangat berantakan, Firman pun merapikan semuanya termasuk buku-buku yang berserakan di meja. Firman ngepel bahkan cuci piring juga. Begitu pedulinya Firman ini dengan Leni Ner. Lalu ketika Firman merapikan kamar Leni, ia tak sengaja melihat foto mesra Leni dengan direkturnya Silly. Dari sinilah Firman kembali memancarkan raut patah hati di wajahnya karena mungkin ia benar-benar menyukai Leni lebih dari seorang sahabat Ner. Entahlah. Tiba di kemudian hari Ner, ketika para guru-guru lagi ngumpul di kantor sekolah termasuk Firman juga, tiba-tiba kepala sekolah datang sambil memperkenalkan jika ada guru baru yang akan mengajar di sekolah ini. Namun siapa sangka guru baru itu ternyata adalah si Mila, wanita yang pernah dekat dengan Firman. Masih ingat kan Ner? Setelah Mila memperkenalkan diri ke guru-guru lain, ia kemudian mengajak Firman cerita empat mata, memberitahu alasannya kenapa ia mau mengajar di sekolah ini, tak lain dan tak bukan karena demi Firman seorang. Dan ini juga memberitahu Firman jika ia benar-benar sudah putus dengan lakinya Ner. Jelas Mila ini pasti menyukai Firman sejak pandangan pertamanya di bar kala itu. 쌤, 첫사랑 얘기해주세요. 사랑을 받는 사람과 사랑하는 사람이 사랑받는 게 아니라 사랑을 하는 11살 때 처음 만난 여자였는데 자 여기까지.
Setelah mengajar murid-muridnya, Mila mengajak Firman bertamasya ke taman. Hari demi hari Mila selalu memberi Firman perhatian kecil. Lalu disinilah Firman sadar jika ini pertama kali dalam hidupnya ada wanita yang benar-benar menyukainya. Tapi kenapa ia tidak merasa gembira? Firman sadar bahwa memang ia tidak bisa memaksakan diri untuk mencintai Mila sebagaimana adanya. 이럴 때일수록 마음 추스해. 차인 지 얼마나 됐다고. 이제 와서 왜 그러는데? 잠 들락말락하는데 전화하고. 야, 너 지금 머리가 복잡하니까. 약 먹어. 나한테 들이대지 말고. 어? 이런 이씨. 아이. Tiba di suatu malam di tepi sungai, Firman mengajak Randy untuk bicara-bicara serius. Firman bertanya apakah teman selama 18 tahun bisa menjadi pacar. Dan ini sebuah pesan jelas jika Firman ini memang betul-betul mencintai Lenny lebih dari seorang sahabat. Mungkin juga karena sekarang ia sudah tak bisa memendam ataupun menyembunyikan perasaannya lagi terhadap sahabatnya sendiri, Lenny. Pada akhirnya Firman memberitahu Randy yang sebenarnya. Kita sedikit flashback dulu ya biar semua jelas tanpa keraguan terselubung. Jadi dulu tuh ketika Firman dan Lenny masih kecil, ya usianya kurang lebih 11 tahunan lah kala itu. Memang si Firman ini selalu menemani Lenny kemanapun ia pergi, mengejar-ngejar Lenny, membantu Lenny dalam hal apapun. Bahkan di usia itu Firman sudah mulai memberi Lenny setangkai mawar merah. Itu artinya Firman ini sudah menyukai Lenny sejak ia masih kecil. Ya, sudah 18 tahun lamanya Firman menyukai Lenny, bahkan sampai detik ini Namun Firman sama sekali tidak pernah mengungkapkan perasaannya karena ia ragu. Apalagi kan memang Lenny selalu menganggap Firman sebagai lelaki lemah. Bahkan itu dari sejak mereka masih kecil Di suatu hari mereka pernah main wahana ketinggian, namun tahu-taunya Firman malah ngompol mengencingi celananya, sedang Lenny sama sekali tidak takut dengan ketinggian. Bahkan di sini Firman sampai is dead, pingsan. Itulah mengapa sampai sekarang Lenny selalu mengatai Firman sebagai kelinci lugu atau pria lemah. Jadi semuanya sudah sangat jelas Kembali ke pertanyaan awal, Firman bertanya ke Randy apakah teman 18 tahun bisa menjadi pacar. Nah, karena kebetulan si Randy ini sudah sangat berpengalaman dalam hubungan dan sangat lihai memenangkan hati wanita, termasuk pacarnya sekarang si Arni. Randy pun berkata, ikuti kata hatimu Firman, sebab hati adalah petunjuk paling mulia untuk meraih kebahagiaan sesungguhnya. Perjuangkan dia, dekap dia, ungkapkan perasaanmu sebelum menyesal nantinya. Nah, tergugahlah si Firman ini ketika ia sudah mau menelpon Lenny untuk memberitahu, tahu-taunya Randy dicat juga oleh pacarnya si Arni. Arni mau minta putus entah kenapa. 오살이냐? 걔네도 그렇게 되는 거 내가 어떻게 봐? 왜? 나 막상 얘가 내 옆에 없을 거라 그러니까 그만두겠다. 나 진짜 어떡해 친구야. 야, 우리 인생의 목표가 뭐 여자야? Si Randy lebih sakit ternyata Nah, sampai di suatu malam Firman sedang mencari Lenny yang entah kemana. Lalu tak lama Lenny pun datang yang ternyata habis jalan dengan lelaki lain. Mungkin saja itu Silly. Dan karena Firman sudah tidak bisa menyembunyikan perasaan suka serta perasaan sakitnya ketika melihat Lenny jalan dengan pria lain, tepat malam ini Firman pun mulai mengungkapkan semuanya dengan Lenny. 현우야, 내 사랑은 절대 안 변해. 너 나한테 왜 이러는데? 왜 이러냐고? 진짜 저질이다. 저질? 진짜 씨. 주민 여러분! 때립니다! 내가 왜 맞아줬는지도 너 미쳤어? 진짜 사랑을 알아? 네 감정을 사랑한 거지? 뒤돌아서 날 보려는 노력이라도 해줄 수 있는 거 아니냐? 이제 우리 다신 보지 말자. 누가 너더러 나 좋아해달라 그랬어? 좀 꺼져주라 내 인생에서.
Wah, parah ner, tahu-taunya ini malah menjadi sumber masalah besar dari mereka berdua. Bahkan setelah Firman mengutarakan isi hatinya yang sudah 18 tahun lamanya ia pendam, malah Leni sangat emosional sampai-sampai meminta Firman untuk tidak menemuinya lagi. Persahabatan yang mereka bangun selama 18 tahun lamanya kini hancur seketika. 너 다시 안 봐. 네가 꺼져. 비 온다고 얘기나 좀. Sakit sekali hatinya Firmaner, namun sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan juga karena ini persoalan rasa yang dimana cinta tidak memilih dimana ia akan tumbuh, entah itu sahabat dekat atau siapapun itu Kaner. Namun di sisi lain kita juga belum mengetahui pasti perasaan Leni yang sebenarnya. Siapa tahu aja ia hanya menjaga persahabatannya dan berusaha mengubur hidup-hidup perasaan sukanya terhadap Firman kan. Tidak ada yang tahu itu ner. Lagian perempuan itu paling pintar menyembunyikan perasaan sejauh ini. Dan apalagi sekarang kita lihat Leni juga sudah mulai menghapus foto-fotonya dengan Lee, termasuk foto-foto di lemarinya dicopot, dan itu pasti ada kaitannya dengan Firman ner. 다시 내 앞에서 걔 얘기하지 마. 나 이제 현우 안 봐. Singkat cerita Niner, beberapa hari pun telah berlalu setelah hancurnya hubungan Leni dengan Firman. Kini ada terdengar kabar tak mengenakan. Semua rekan kerja Leni di kantor pada syok ketika melihat foto Leni dan Lee, direkturnya sendiri yang sudah beristri itu, tersebar di media pada saat mereka kencan di hotel malam itu ner. Mendengar kata hotel, pikiran netizen pasti sudah pada liar, padahal mereka berdua cuman makan malam kala itu. Lalu Firman yang juga melihat pemberitaan Lee dengan Leni tentu sangat tak menyangka, dan tepat hari ini Leni pun juga sudah dikeluarkan paksa dari kantornya. Karir dan persahabatannya semuanya hancur. 기사도 올라왔던데요? 그것도 어린데? 그런 거 따질 때야. 끝났네 지금. 예상 못했겠어? 택시. Mungkin kita kira Firman ini bakal tidak mau menemui Leni lagi setelah melihat pemberitaan memalukan itu ner. Namun ternyata ia keluar mencari Leni karena sangat mengerti perasaan Leni saat ini pasti amat terpukul. Sudah 1 harian Firman mencari Leni tapi tak menemukannya ner. Ternyata Leni telah pulang ke rumah ibunya untuk meminta penguatan karena telah melakukan kesalahan besar. Ibunya pun memberitahu, nah, kesusahan adalah awal dari kebahagiaan. Semua rintangan pada akhirnya bisa diatasi, kata ibu Leni sambil tersenyum ner. Lalu dengan cinta memang tidak selalu berjalan lancar, tapi pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Di sini kita tidak melihat ayahnya Leni karena sudah lama mendahului mereka ner. Lalu kita beralih ke Firman. Ternyata ia sudah sangat stres sepanjang malam terus memikirkan Leni. Handphonenya juga tidak aktif sampai-sampai Firman memberitahu bapak ibunya jika ia hilang nafsu makan dan tidak bisa BAB. Beberapa hari telah berlalu Niner. Sampai saat ini Firman dan Leni belum ketemu-ketemu juga. Sementara kita lihat Leni sudah mengemas barang-barangnya dan sempat menatap foto-foto dengan Firman waktu masih baikan dulu. Dan mungkin kita tahu jika hari ini Leni tuh mau berangkat ke Eropa untuk melanjutkan karirnya di sana ner. Dan inilah garis kisah cinta Firman yang ia ceritakan pada murid-muridnya yang kepo. 저녁 비행기로 떠난다. 보셨어요? 내가 볼 땐 쌤이 연애 불고 다시지. 쌤, 빨리 가서 잡아요. 야야, 후회할 거예요?
Wah, atas dorongan muridnya Ner, Firman langsung lari terbirit-birit mencari Leni untuk mencegah keberangkatannya ke Eropa hari ini. Dan lihatlah akhir kisah mereka yang akan terjawab di wahana ketinggian. 나한테 남자가 아니야. 빨리 와, 빨리. 어디 가는 건데? 더 늦기 전에 그녀에게 꼭 보여주고 싶은 현우야, 이 장면 기억나? 강준수, 우리 자이로 드롭 타러 갈래? 너 고소공포증 있잖아. 나 이제 너랑 친구하기 싫어. 현우야, 내 말 들려? 그래 들려. 들린다고! 유럽 가지 말고 나랑 사귀자. 그리고 연구 진짜 많이 해서 진짜 남자가 돼볼게. 네 마음 다 알고 있었는데. 나 유럽 안 갈게. 안 돼, 이 바보야! 안 들려. 약속. 괜찮아? 사랑해, 현우야. 내일은 나도. 괜찮아? 빨리 내려. 18년 만에 처음으로 입니다. 준수는 끝까지 나를 실망시키지 않았다. Ternyata sejauh ini Leni juga sebenarnya menyukai Firman Ner, namun karena ia mau melihat sejauh mana keseriusan itu maka ia mengunci hatinya untuk sementara buat Firman dan mencoba mencari cinta dari orang lain termasuk Lee sendiri, tapi tidak menemukannya. Dan sekaranglah Leni kembali membuka gembok hatinya dan menerima Firman yang sudah menaklukkan ketinggian. 프로포즈에 목숨을 걸어 시작했고 우린 그렇게 시작하는 그렇게 둘이서 같은 곳을 바라보며 서로에게 매일매일 당당하게. Pada akhirnya Ner, mereka berdua telah hidup bahagia diikat oleh cinta serta ketulusan. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini Ner? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya Ner. Our love was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you.